Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di video presentasi mata kuliah Telaah Kurikulum pertemuan kelima. Mata kuliah ini diampu oleh Bapak Dr. Tio Gusti Satria Magister Pendidikan. Pada pertemuan ini, kita akan membahas elemen-elemen penting yang membedakan antara kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Adapun cakupan materi yang akan kita bahas pada video kali ini terbagi menjadi 3 bagian utama. Pertama, kita akan memahami tentang standar kompetensi lulusan. Kedua, kita akan membahas mengenai standar isi. Dan ketiga, kita akan melihat perbedaan antara sistem zonasi pada kurikulum 2013 dan sistem domisili pada kurikulum Merdeka. Sebelum masuk ke materi, perkenalan dulu ya. Aku Melan Safira dengan NPM 2424131 dari kelas 4E Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Yuk langsung saja kita mulai materinya. Pertama, mari kita bahas standar kompetensi lulusan atau yang sering disingkat SKL. Berdasarkan Permendikbudristek nomor 5 tahun 2022, Pasal 1, standar kompetensi lulusan adalah kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan peserta didik dari hasil pembelajarannya pada akhir jenjang pendidikan. Sementara itu, menurut Permendikbud RI nomor 20 tahun 2016, SKL adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. SKL ini sangat penting karena digunakan sebagai acuan utama untuk mengembangkan standar-standar lainnya, seperti standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidik, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, hingga standar pembiayaan. Lalu, bagaimana SKL ini dirumuskan? Ada 4 dasar perumusannya, yaitu pertama, tujuan pendidikan nasional. Kedua, tingkat perkembangan peserta didik. Ketiga, kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Dan keempat, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Selain itu, SKL ini juga dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan jenjang pendidikannya, yaitu SKL pada pendidikan anak usia dini, SKL pada jenjang pendidikan dasar, dan SKL pada jenjang pendidikan menengah. Selanjutnya, kita bahas tentang standar isi. Sesuai Permendikbudristek nomor 7 tahun 2022, Pasal 1, standar isi adalah kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Dalam pengembangannya, standar isi disusun melalui perumusan ruang lingkup materi yang sesuai dengan kompetensi lulusan yang ingin dicapai. Ruang lingkup materi ini merupakan bahan kajian dalam muatan pembelajaran. Adapun rumusan ruang lingkup materi tersebut didasarkan pada 3 hal, yaitu muatan wajib sesuai peraturan perundang-undangan, konsep keilmuan, dan jalur jenjang dan jenis pendidikan. Sekarang, mari kita lihat penerapannya pada masing-masing kurikulum. Dimulai dari kurikulum 2013, standar kompetensi lulusan dalam kurikulum 2013 mencakup 3 dimensi utama, yaitu 1. Dimensi sikap, 2. Dimensi pengetahuan, dan 3. Dimensi keterampilan. Untuk standar isi dalam kurikulum 2013 terdiri dari tingkat kompetensi dan kompetensi inti yang disesuaikan dengan jenjang dan jenis pendidikan. Selain itu, terdapat ruang lingkup materi yang berisi pokok-pokok materi yang harus dipelajari. Ruang lingkup materi ini kemudian dikelompokkan dalam bentuk mata pelajaran. Berikutnya, kita lihat pada kurikulum Merdeka. Standar kompetensi lulusan dalam kurikulum Merdeka dirumuskan secara terpadu dalam bentuk deskripsi yang terdiri dari 8 kompetensi. 6 diantaranya menjadi ciri-ciri profil pelajar Pancasila yang mencerminkan kualitas generasi sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, serta pandangan dan cita-cita para pendiri bangsa, sedangkan 2 kompetensi lainnya adalah kompetensi literasi dan numerasi.
Sedangkan untuk standar isi dalam kurikulum Merdeka, sebagaimana dijelaskan dalam Permendikbudristek Nomor 7 Tahun 2022, standar isi dikembangkan melalui perumusan ruang lingkup materi yang disesuaikan dengan kompetensi lulusan yang ingin dicapai, sama seperti prinsip umum yang sudah kita bahas sebelumnya. Terakhir, kita bahas perbedaan sistem penerimaan siswa. Pada masa kurikulum 2013, penerimaan siswa menggunakan sistem zonasi. Artinya, siswa diprioritaskan untuk masuk ke sekolah yang dekat dengan tempat tinggalnya berdasarkan zona wilayah yang sudah ditentukan oleh pemerintah daerah. Tujuannya adalah untuk pemerataan pendidikan supaya tidak ada sekolah yang dianggap favorit atau hanya menumpuk siswa berprestasi saja. Nah, dalam kurikulum Merdeka, istilah zonasi mulai disederhanakan menjadi sistem domisili. Penentuan sekolah masih mempertimbangkan jarak tempat tinggal siswa, namun penerapannya lebih fleksibel dan tidak terlalu kaku seperti sistem zonasi sebelumnya. Sekolah dan pemerintah daerah memiliki ruang yang lebih besar untuk menyesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing, sehingga penerimaan siswa diharapkan bisa lebih adil dan realistis. Nah, itulah pembahasan lengkap kita mengenai elemen-elemen kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka, mulai dari standar kompetensi lulusan, standar isi, hingga sistem penerimaan siswa. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.